Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan pengukuran. Kita lihat dari materi kita adalah tentang besaran dan pengukuran. Yang pertama, pengukuran. Kita lihat. Jadi besaran dan pengukuran itu mempunyai kaitan yang saling terkait ya. Bagaimana kita lihat pengukuran akan menghasilkan kuantitas, yaitu hasil pengukuran, dan akan disajikan, penyajiannya adalah harga dengan ada satuan. Dan harga dan satuan ini adalah terdiri dari standar ukuran dan sistem satuan. Kemudian alat menggunakan dengan alat ukur atau kalibrasi. Alat ukur inilah yang menghasilkan hasil standar ukuran dan sistem satuan. Ini ya. Lihat, satuan itu ada SI, satuan internasional, dan harganya adalah sistem metrik angka. Sebelumnya kita lihat pengertian dasarnya. Jadi pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, ya. Jadi sekali lagi, pengukuran itu adalah suatu kegiatan bagaimana kita membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Artinya ada benda yang akan kita ukur, dan benda itu kita ukur dengan suatu alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya panjang sebuah benda, pensil misalnya kita ukur dengan menggunakan penggaris, nanti akan menghasilkan sebuah satuan. Apakah berapa panjang? Nah, itu dia. Atau kita menggunakan tangan, jengkal misalnya, maka dia juga akan menghasilkan satuan yang berbeda. Misalnya berapa jengkal, panjang meja, atau berapa sentimeter. Nah, itu dia. Sedangkan besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya waktu, panjang, misalnya umur, luas, dan sebagainya. Jadi misalnya ini waktu bisa kita ukur, panjang bisa kita ukur, panjang suatu benda, umur juga bisa kita ukur, dan juga luas dan sebagainya. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Tadi di awal sudah dikatakan akan menghasilkan dengan satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. Jadi ingat, satuan itu ada dua, ada satuan yang baku dan ada yang tidak baku. Nah, yang baku itu adalah satuan yang siapapun yang mengukurnya pasti dengan alat yang sama, dengan alat yang sama, dengan satuan yang sama, maka akan menghasilkan hasil yang sama. Misalnya panjang meja atau tinggi meja kita ukur dengan satuan baku, misalnya penggaris atau meter, maka itu akan menghasilkan hasil yang sama. Misalnya si A mengukur dengan meter, kemudian si B juga mengukur dengan meter, maka akan menghasilkan yang sama. Sedangkan satuan yang tidak baku itu adalah misalnya kita mengukur dengan menggunakan tangan. Nah, misalnya si A mengukur tinggi meja dengan jengkal, ternyata ada 10.
10 jengkal. Sedangkan si B menggunakan dengan tangannya, ternyata tidak sampai 10 jengkal. Artinya masing-masing mempunyai perbedaan hasil. Kalau anak-anak yang mengukur akan berbeda dengan diukur oleh orang dewasa. Nah, dalam fisika, sekarang kita lihat dalam besaran fisika, besaran dalam fisika itu terdiri dari dua jenis. Pertama adalah konseptual. Konseptual itu artinya adalah terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Secara konsep dia terdiri dari besaran pokok dan juga besaran turunan. Sedangkan secara matematis besaran itu terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor. Apa itu besaran pokok? Itu adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Kemudian skalar. Besaran skalar itu adalah hanya memiliki nilai. Sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Jadi misalnya besaran skalar itu hanya memiliki nilai misalnya 100 cm atau 100 meter. Sedangkan besaran vektor dia memiliki nilai dan arah. Misalnya 100 meter ke kiri atau 100 meter ke kanan. Dia mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Nah, sekarang kita lihat besaran pokok. Nah, besaran adalah suatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Jadi sudah secara besaran pokok adalah suatu yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Itu pengertian besaran. Berarti ada pokoknya. Nah, dalam fisika dikenal 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok primer yang terdiri atas panjang, massa, dan waktu, sedangkan sekundernya adalah suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, ini dia. Ini tabel besaran pokok yang telah dilengkapi dengan satuan dan simbol. Kita lihat besaran, ini besaran pokoknya. Besarannya terdiri dari panjang, satuannya meter, simbolnya M, M kecil ya. Kemudian massa, satuannya kilogram, simbolnya kilogram. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Satuan sampai terakhir bisa di mol, simbolnya adalah mol. Ini ke 7-nya bisa dilihat, dipahami. Dari besaran pokok. Nah, sekarang besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan oleh besaran pokok. Jadi, besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Artinya adalah seperti ini misalnya. Kecepatan itu adalah salah satu contoh besaran turunan. Kecepatan itu adalah sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Atau perpindahan itu adalah S ya. Sehingga dirumuskan, dapat kita lihat kecepatan itu sama dengan V, sama dengan perpindahan adalah M, berarti besaran pokoknya panjang, dan waktu adalah S, besaran pokoknya adalah waktu. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat tabel besaran turunan di slide sebelah. Oke. Ini besaran turunannya. Ini contoh-contoh daripada besaran turunan. Ada gaya, energi, tekanan, induktansi, daya, beda potensial, tahanan listrik, dan induksi magnetik. Satuannya ada Newton, gaya untuk Newton, Joule, Pascal, ada Henry, Watt, Volt, Ohm, dan Tesla.
Dan inilah simbolnya, N, G, P, dan Tesla terakhir. Nah, sekarang bagaimana mengukur besaran fisika? Kita lihat yang pertama. Besaran yang pertama adalah panjang. Bagaimana mengukur panjang? Untuk mengukur panjang, kita bisa menggunakan satu mistar dan jangka sorong. Kemudian ada micrometer scope dan micrometer scope. Atau bisa juga meteran ya, meteran dan name. Tapi yang biasa adalah ini mistar, jangka sorong, micrometer scope. Mengukur, apa itu mengukur? Yang pertama, inilah apakah ini mengukur? Iya, ini adalah mengukur. Kalau yang ini, iya. Apakah ini mengukur? Tentunya iya. Itu tepatnya adalah mengukur tinggi badan. Kalau yang ini, kita lihat ini gambar adalah apakah dia mengukur? Iya, ini adalah mengukur. Mengukur massa. Karena ini adalah timbangan. Sama seperti ini. Oke. Si anak kan mengukur berat badan bayi. Menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Jadi mengukur itu adalah membandingkannya dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Misalnya ini, si anak, tinggi anak itu diukur dengan menggunakan meteran. Atau berat badan si anak ini, berat atau massa anak itu diukur dengan menggunakan neraca atau timbangan. Jadi, inilah yang sejenis. Neraca itu sejenis dengan massa, meteran sejenis dengan panjang. Jadi, jangan terbalik. Jangan mengukur massa, kita gunakan meteran. Nah, kemudian alat ukur. Alat ukur itu banyak. Masing-masing besaran pokok itu mempunyai alat ukur masing-masing. Yang pertama kita lihat alat ukur panjang. Panjang tadi adalah besaran pokok yang pertama. Alat ukurnya misalnya adalah mistar. Untuk pertama mistar, kita lihat mistar atau kita sering menyebutnya dengan garis. Jadi mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Jadi ini misalnya, ini adalah mistar. Kemudian ada jangka sorong. Bisa diperhatikan, ini adalah gambar jangka sorong. Jangka sorong itu, kita lihat ada skala utama, ini skala utama, dan juga ada yang di tengah ini skala nonius. Dan ini ada rahang tetap, ada rahang sorong, dan ini adalah benda. Oke. Ini bagian-bagiannya, bisa lihat rahang tetap atas, rahang tetap, rahang sorong atas, skala utama. Dan jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm. Nah, cara membacanya, lihat seperti ini. Misalnya sebuah benda, ini ada benda yang diukur. Makanya cara membacanya adalah kita lihat, ini adalah skala utama. Ya, skala utama ini yang di depan, dan ada skala nonius. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini dia. Skala utama, ini yang atas, yang hurufnya besar, 5, 6, 7, 8. Skala nonius, itu adalah yang bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skala nonius kelima berhimpitan dengan skala utama. Sehingga skala utamanya kita lihat 4,2 cm
Lihat, nah, dia berada di 4,2 ya, 4,2 cm. Kemudian skala Downisnya 0,05 sehingga pembacanya adalah 4,25 cm. Ini dia, kita lihat. Nah, ini tadi ya, 4. Kemudian ini ada berimpit. Tadi 0,25, 4,25 dari 4-nya, skala utamanya 4. Bawah ini adalah yang berhimpit. Kemudian ada mikrometer sekrup. Nah, ini adalah yang ketiga. Hampir sama dengan jangka sorong. Cuman bedanya adalah mikrometer sekrup mempunyai ketelitian yang lebih kecil. Sampai 0,01 mm. Kalau tadi jangka sorong itu 0,1, ini 0,01 mm. Ini juga tetap ada, nah ini bentuknya, ada bebannya. Ini contohnya benda yang diukur. Nah, ini juga ada skala utama dan ada skala Nonius. Ini skala utama, ini adalah skala Nonius. Ini adalah benda. Menghitung diameter. Misalnya tadi benda, ini bendanya ini sudah mencapai ini 1, 2. Nah, skala utamanya adalah 2. Ke skala Noniusnya ini ya, 2, 3, 1, 2, 3 ya, 3,5. Dan skala Noniusnya sudah mencapai ini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15 di 2, angka 2. Jadi 10, 11, 12 kita lihat, artinya adalah 0,12. Ya, 0,12, 3,5 utama, Noniusnya 0,12, maka hasilnya adalah 3,62 mm. Nah, bagaimana dengan massa? Mengukur massa itu, untuk mengukur kita bisa menggunakan neraca berlengan 2 dan neraca pegas. Misalnya seperti ini. Nah, atau kita lebih mengenalnya dengan timbangan. Nah, timbangan itu banyak jenisnya. Ini. Ini. Alat ukur massa itu yang pertama adalah neraca, misalnya neraca sama lengan itu tadi, atau ada neraca 3 lengan, neraca 4 lengan, ini 3 lengan, 4 lengan. Oke. Ini bisa dipelajari. Oke. Jadi ini untuk satuannya. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Jadi satuan itu ada dari standar yang baku atau SI ya, Satuan Standar Internasional. Sehingga bisa dibuat ini Biro Berat dan Ukuran Internasional. Jadi artinya siapapun seperti tadi besarannya, nah, misalnya besaran dari satuan standar yang digunakan telah berevolusi selama bertahun-tahun. Hanya meter, jarak dari kutub utara ke khatulistiwa 1/10 juta, jarak dari kutub utara ke khatulistiwa. Satuan waktu artinya diperlukan oleh satu pendulum dengan panjang 1 meter berayun dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa, atau selisih dua kejadian. Misalnya, waktu siang sama dengan sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam.
waktu hidup itu sama dengan sejak dilahirkan hingga meninggal. Alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik, contoh rotasi bumi, revolusi bumi. Oke. Jadi perlu diingat, catatan 1 detik itu sama dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai 9.192.631.720 kali periode osilasi dari atom silisium. Sedangkan alat ukur waktu bisa kita lihat stopwatch, ada yang mekanis dan ada juga yang elektronik. Jam tangan, ini adalah perubahan atau evolusi satuan panjang, misalnya dari 1 meter antara 2 garis pada panjang yang terbuat dari campuran platinum disebut pada kondisi tertentu. Oke. Untuk mengukur waktu, kita dapat menggunakan berbagai macam jam. Jenis jam yang dipakai, tongkat bayangan, jam air, jam mekanik, atau logi, jam dinding, stopwatch. Ini mengukur waktu, ya. Sering kita lihat. Ini harus sebagai tanya 10 kali 8 sama dengan kita dari mikro seterusnya. Nah, definisi standar besaran pokok. Panjang sama dengan meter. 1 meter adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.458. Massa sama dengan kilogram. 1 kilogram adalah massa silinder platinum iridium dengan tinggi 39 mm dan diameter 39 mm. Dan waktu sekon, 1 sekon adalah 9.192.731.730 kali periode getaran. Radiasi yang dipancarkan oleh atom. Oke, kawan, selamat belajar.